Halo guys, jadi setelah Mimin bikin polling kemarin, yang terpilih untuk kita bahas selanjutnya adalah The Diary of Demon Emperor. Manhwa ini bergenre martial arts. Setelah Mimin baca, komik ini ternyata punya alur cerita yang epic banget guys. Jadi cerita awalnya dimulai pada sebuah penyerangan yang dilakukan oleh ras manusia pada ras iblis. Penyerangan ini berlokasi di istana Kaisar Iblis. Terlihat saat penyerangan itu terjadi, semua penduduknya berlarian keluar. Sebenarnya ratusan tahun lalu, ras iblis ini merupakan ras yang super power gitu. Tapi karena Kaisar Iblis tua mengajari Kaisar Iblis baru untuk boros pada 100.000 tahun yang lalu, jadinya situasinya kini berubah. Yang awalnya Kaisar Iblis bisa bersaing dengan para dewa, kini justru kalah dengan ras manusia. Bahkan satu hal yang sangat menjengkelkan adalah ketika Kaisar Iblis baru tiba-tiba menghilang ketika ia dikalahkan oleh ras manusia. Di saat yang bersamaan, buku rahasia tertinggi ras iblis juga menghilang. Buku itu bernama Sutra Kaisar. Akibatnya, ras iblis tidak dapat menghasilkan kaisar selama 100.000 tahun. Dan dalam 100.000 tahun itu, umat manusia semakin kuat dan semakin kuat. Tetapi ras iblis justru semakin lemah. Saat ini, istana Kaisar Iblis sedang dikepung oleh ras manusia. Dan yang tersisa di dalam istana kini hanyalah King Tian, si pemimpin prajurit dan prajuritnya. Di atas sana sudah terlihat Raja Matahari Agung Pedang Suci, Dao Dominasi, 10 gerbang utama. Mereka adalah dari Fawang, Badao, dan Jianseng. Kalau misalkan Mimin salah ngucapin, mohon maaf ya. Karena Mimin nggak bisa bahasa Cina nih. Kalau kalian tahu cara baca yang benar, kasih tahu di kolom komentar ya. Kedatangan mereka ke istana adalah untuk mengambil Sutra Kaisar yang merupakan buku tertinggi ras iblis. Namun, tentu, para prajurit dari istana ras iblis tidak akan dengan semudah itu menuruti permintaan itu. Mereka pun kini sudah bersiap untuk berperang. Begitu juga para raja yang berada di atas langit tersebut. Sebuah pedang yang mengeluarkan cahaya hijau dihunuskan oleh salah satu raja tersebut. Efek dari pedang tersebut membuat para prajurit dari ras iblis diam terpaku. Hingga beberapa saat kemudian, terdengar suara gemuruh yang membuat semuanya terdiam. Bahkan, kini para raja tersebut pun juga ikut panik, saking kerasnya efek gemuruh itu. Cahaya merah menabrak halaman depan istana. Tiba-tiba saja, tanah di halaman itu merekah, dan terlihat sebuah tangan yang berusaha keluar dari dalam tanah. Itu ternyata adalah Kaisar baru. Kini ia telah terlihat berdiri gagah di halaman istana. Kedatangannya tersebut membuat para raja dari ras manusia menjadi tambah panik. Mereka tidak menyangka jika ras iblis ternyata memiliki kekuatan yang menakutkan seperti itu. Tapi yang lucu guys, saking lamanya Kaisar Iblis baru ini bersembunyi, ia tidak dikenali oleh orang dari istananya. Bahkan King Tian pun bertanya, siapa kamu? Mengapa kamu muncul dari dasar istana Kaisar Iblisku? Kaisar Iblis baru pun kecewa dengan pertanyaan itu. Kamu bahkan tidak mengenali kaisarmu sendiri. Di mana 4 penjaga? Cepat, segera hadir. Namun, tidak ada yang menjawab pertanyaan itu. Sekali lagi, ia memanggil keempat penjaga itu. Dan kini, teriakan panggilan itu disertai dengan angin kencang. Namun tetap saja, tidak ada yang menjawabnya. Ia pun sakit hati. Sungguh kasihan. Tiba-tiba sebuah jendela melayang muncul di hadapannya. Jendela itu ternyata secara otomatis melakukan scan terhadap kaisar baru. Jendela-jendela itu dimunculkan oleh seorang peri kecil yang kini berusaha untuk mengenali kaisar baru itu. Dan inilah hasil scan-nya guys. Jadi nama kaisar baru itu adalah Xiaoting. Kini ia sudah berusia 100.000 tahun. Saking kuatnya dia, sistem yang dimiliki peri tersebut tidak bisa mendeteksi secara detail kekuatan yang ia miliki. Menurut sistem kerja si peri ini, harusnya dia mendapat orang yang punya kekuatan yang lemah karena dia itu masih peri magang guys. Tapi ternyata bos dari si peri itu memberikan ia orang yang punya kekuatan super. Ia pun memprotes ke atasannya. Tapi atasannya malah melarikan diri tuh. Kasihan si peri. Tapi nasi sudah jadi bubur. Si peri udah ketemu sama Xiaoting. Jadi mau gak mau, dia harus tetap bersama Xiaoting. Untuk informasi lebih detail siapa si peri ini sih Mimin belum bisa kasih tahu ya, biar seru gitu. Jadi kalau kalian penasaran, ikutin terus, oke? Intinya sekarang si peri udah bareng sama Xiaoting dan mereka sudah sepakat untuk bekerja sama.
Untuk pertama kali, si peri meminta Xiao Ting untuk menyelesaikan tugas pemula terlebih dahulu. Jadi tugas pertamanya itu adalah membunuh ketiga pembangkit tenaga listrik dan bertahan dalam waktu 1 dupa. Jika ia bisa menyelesaikan misinya, maka ia akan mendapat hadiah 1 butir pil marau. Dan kalau gagal, maka hukumannya adalah Istana Iblis akan dihancurkan. Oh iya, 3 pembangkit listrik yang dimaksud itu adalah 3 orang yang ada di langit itu ya guys. Tanpa pikir panjang, Xiao Ting pun langsung memanggil ketiga pembangkit listrik itu. Tapi, 3 orang yang sudah menyadari kalau kekuatan mereka tidak sebanding, lebih memilih untuk kabur tuh. Ah dasar, jabatan doang raja, tapi nyali kayak tempe. Mengetahui ketiga raja itu melarikan diri, si peri merasa panik. Karena kalau misinya sampai gagal, maka kinerja dia akan menurun. Udah kayak di perusahaan aja ya. Tapi, nggak semudah itu guys. Dengan kekuatan teleportasinya, Xiao Ting mampu membawa ketiga raja itu kembali ke hadapannya. Hanya dengan 1 jentikan jari. Tik. Ketiga orang tersebut sekarang sudah ada di depan Xiao Ting. Mereka yang tidak menyangka bisa kembali lagi ke tempat semula hanya bisa terdiam. Begitu juga dengan King Tian dan prajuritnya yang masih bertanya-tanya, siapa ya orang yang ada di depannya? Dari ketiga raja tersebut, hanya 1 yang bersedia melawan Xiao Ting. Ia adalah raja berwarna hijau. Ia pun langsung menghunuskan pedangnya tanpa ragu. Namun, tubuh Xiao Ting telah terlindungi oleh Sutra Kaisar, yang kini tampak membentuk perisai merah di sekeliling tubuhnya. Bahkan, bukan hanya menjadi perisai, Sutra Kaisar itu juga dapat memantulkan kembali kekuatannya beberapa kali. Demi bermain dengan lawannya, Xiao Ting mencoba meningkatkan kekuatannya menjadi 50 kali lipat. Kekuatan besar terlihat berjalan melesat di samping Raja Hijau itu. Melihat kekuatan yang begitu besar, raja tersebut langsung diam mematung. Raja Biru yang sudah terlihat pasrah duluan langsung meminta ampun kepada Xiao Ting agar tidak dibunuh. Ia langsung berlutut di hadapan Xiao Ting. Sedangkan Raja Kuning memperingati dari belakang sebelum dia menyerang. Larilah sebelum dia menyerang, larilah. Mendengar perkataan biksu tersebut, Xiao Ting justru kebingungan guys. Dia bilang, bukannya kau seorang biksu berumur lebih dari 80 tahun? Ya wajar sih dia bingung ya. Soalnya kan biksu 80 tahun itu harusnya kekuatannya udah jauh lebih besar dong. Nggak mungkin dia takut gitu ngelawan Xiao Ting. Tapi biksu itu pun menjelaskan kalau meskipun aku seorang biksu, aku juga punya anak perempuan berusia 3 tahun. Alah, ngeles itu. Dan karena Xiao Ting sangat mengasihani 3 orang ini, ia pun bersedia untuk diserang oleh ketiga orang ini. Dia pun bersumpah akan melepaskan 3 orang ini jika mereka mau menyerang Xiao Ting dalam waktu 1 batang dupa. Karena memang misinya seperti itu, jadi dia harus bertahan selama 1 batang dupa dan dia tidak boleh kalah. Mendengar tawaran Xiao Ting itu pun, ketiga orang ini meyakinkan Xiao Ting kembali. Si biksu berkata, beneran? Tentu. Mereka pun kemudian mengeluarkan kekuatannya semaksimal mungkin. Mereka terlihat sangat tidak menahan sekali kekuatannya guys. Itu tuh, lihat aja tuh. Efeknya bahkan sampai bisa menghasilkan cahaya sebegitu besarnya guys. Tapi ternyata semua usaha itu tidak berdampak pada Xiao Ting. Bahkan dalam hati dia berkata, haruskah aku pura-pura? Sial, dasar OP banget MC kita kali ini guys. Kekuatan kalian sungguh kuat, aku hampir tidak bisa menahannya. King Tian yang mengetahui bahwa itu adalah acting, hanya berkata dalam hati, acting yang buruk. Mengetahui jika kekuatannya tidak berpengaruh terhadap Xiao Ting, ketiga raja itu pun sekarang melakukan kekuatan yang lebih besar lagi. Mereka membuat sebuah raksasa yang kalau dibandingkan dengan tubuh Xiao Ting itu mungkin 10 kali lipatnya guys. Raksasa itu pun kini menyerang dengan pedangnya. Namun ketika pedang tersebut mengenai pelindung dari Xiao Ting, pedang tersebut hanya mental guys. Dan sekali lagi, Xiao Ting menganggap kekuatan ini terlalu lemah. Dan sekali lagi juga, dia pura-pura kesakitan. Aduh, sakit sekali. 3 raja tersebut yang kini menyadari kalau Xiao Ting hanya berpura-pura, juga ikut mengomentari kalau aktingnya sungguh mengerikan. Raksasa tersebut terus menyerang Xiao Ting dengan kedua pedangnya, hingga akhirnya dupa tersebut habis. Mengetahui jika dupanya sudah habis, maka kini adalah saatnya untuk ketiga raja tersebut melarikan diri. King Tian yang mengetahui bahwa ketiga raja tersebut akan kabur, langsung berseru, "Senior, jangan biarkan mereka kabur." Xiao Ting dengan santai menjawab, tentu saja. Tapi kan ini tentu berlawanan dengan perjanjian mereka di awal ya. Karena perjanjian di awal kan kalau misalkan mereka mau menyerang Xiao Ting selama 1 dupa tersebut, mereka akan dibebaskan. Xiao Ting pun menjelaskan,
Itu benar, aku tidak akan melakukan apapun kepada kalian. Tapi aku kan gak bilang aku gak boleh gerak. Xiao Ting pun langsung melanjutkan menyerang ketiga raja tersebut. Lihat tuh guys, dia sedikit gerak aja udah sampai bisa buat cahaya segitu banyaknya. Dan setelah Xiao Ting menyelesaikan misinya, jendela tersebut muncul lagi. Dan peri tersebut memberitahu, host tidak mengklik tombol terima untuk mendapatkan hadiah. Xiao Ting pun menjawab dengan gagah, simpan untuk dirimu sendiri. Anjay, keren banget gak tuh? Setelah semua kejadian itu selesai, Xiao Ting kini berbicara kepada prajurit dan juga King Tian. Dia bertanya, kapan demand Emperor Pelisku jatuh serendah itu oleh beberapa manusia? Jika kalian seperti ini, apa kalian pantas menjadi ras iblis? King Tian dan prajuritnya tidak dapat berkata-kata, hingga Xiao Ting melanjutkan pembicaraannya. Bahkan tidak tahu siapa namaku. Saat itu, King Tian dan prajuritnya pun langsung berlutut guys. Ya ironis banget sih. Masa seorang murid klan iblis nggak tahu nih siapa kaisar iblisnya? Tapi nggak salah juga sih, siapa suruh hilang 100.000 tahun? Iya kan? King Tian dan prajuritnya yang baru mengetahui jika orang yang ada di depannya itu adalah ternyata kaisar iblis, langsung kaget guys. Kak, kaisar iblis? Kaisar iblis? Itu benar, aku kaisar iblis, kata Xiao Ting dengan gagah. Kini King Tian dan juga prajuritnya pun memperkenalkan diri. Saya King Tian, murid dari klan iblis, memberi hormat kepada kaisar iblis. Begitu juga dengan prajuritnya. Mo Heng, murid klan iblis, memberi hormat kepada kaisar iblis. Tapi rupanya Xiao Ting tidak ingin berlama-lama di halaman istana. Ia pun mengajak King Tian dan juga prajuritnya untuk masuk ke dalam aula. Dan ini adalah ruangan kaisar iblis. Iya guys, terlihat sangat kumuh dan kayaknya nggak pernah dirawat tuh sama sekali. Ya gimana mau rawat, orangnya aja nggak ada kan. Dan ini udah berlalu 100.000 tahun guys. Bayangin gimana kotornya tuh. Tapi itu bukanlah masalah yang besar, karena dengan satu sentuhan, Xiao Ting bisa merubah istana tersebut menjadi bersih kembali. Tuh lihat tuh, tiba-tiba cahaya kuning terlihat keluar dari istana. Dan setelah cahaya kuning tersebut keluar, seluruh isi ruangan menjadi baru kembali. King Tian dan prajuritnya tak percaya melihat hal tersebut. Mereka hanya bisa terlihat berbinar. Setelah menyelesaikan masalah tersebut, kini Xiao Ting bertanya, apa yang sudah terjadi dengan istana kaisar iblisku? King Tian pun langsung menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Mengetahui semua ceritanya, Xiao Ting pun guram dan juga sepertinya dia merasa jengkel guys. Lihat, tangannya langsung mengepal dan kepalanya tunduk. Klan iblis sudah jatuh sampai ke titik ini. Guru, aku minta maaf. Karena aku sudah kembali, aku akan membuat klan iblis bangkit lagi. Seperti itulah kata Xiao Ting. Sampai akhirnya, peri itu muncul lagi. Kini, rupanya ada misi terbaru guys. Misi tersebut berjudul Semangat Raja Iblis. Syaratnya, dalam 1 bulan, tingkatkan basis kultivasi prajurit istana kaisar iblis minimum 10 kali lipat. Hadiahnya adalah senjata ajaib. Hukumannya adalah elit istana kaisar iblis akan dimusnahkan. Melihat misi tersebut, rupanya Xiao Ting merasa tersindir. Dia merasa misi tersebut mengancam dirinya karena ingin menghancurkan seluruh pasukannya. Tapi kemudian, ia pun juga sadar meskipun prajuritnya lemah, tetapi prajurit mereka juga harus diberikan apresiasi karena mereka dapat bertahan hingga saat ini. Dan mereka layak untuk mendapatkan jiwa iblis. Maka dari itu, Xiao Ting memutuskan untuk membantu para prajuritnya untuk meningkatkan basis kultivasinya guys. Orang pertama yang dipanggil oleh Xiao Ting adalah King Tian. King Tian diminta untuk mendekat kepada Xiao Ting. Dan ketika mendekat, Xiao Ting memegang kepala King Tian. Sepertinya ia sedang melakukan scanning guys. Dan benar saja setelah memegang kepala King Tian, Xiao Ting mendapatkan jika esensi darah ras iblis yang dimiliki oleh King Tian terlalu lemah. Bahkan kurang dari 100.000. Hingga tidak heran guys kalau basis kultivasinya si King Tian ini sangat buruk. Maka dari itu, Xiao Ting pun memberikan darahnya kepada King Tian. Awalnya, King Tian menolak untuk mendapatkan darah dari Kaisar Iblis karena ia merasa sangat mahal harganya. Namun Xiao Ting menjelaskan bahwa darahnya diberikan kepada King Tian karena King Tian ini adalah pelayannya. Setelah dijelaskan seperti itu, King Tian pun menjawab ya dengan tegas. Ia pun memakan darah tersebut.
Prajuritnya yang melihat di belakang merasa sangat heran dan juga kaget. Darah Kaisar Iblis, itu adalah darah Kaisar Iblis. Setelah King Tian menelan darah tersebut, ia pun merasakan perubahan dalam dirinya. Tiba-tiba, dia memegang kepalanya. Dan sepertinya dia terlihat kesakitan juga tuh guys. Ya wajar sih, karena tubuhnya itu masih terlalu lemah. Sedangkan darah dari Xiaoting itu levelnya udah tinggi banget guys. Jadi tubuhnya masih harus beradaptasi. Karena King Tian ini adalah seorang prajurit, bahkan kepalanya prajurit, ia pun tidak selemah itu. Ia berkata, "Aku tidak akan pernah mengecewakan kepercayaan dari Tuan Kaisar Iblis." Ia pun mati-matian untuk bertahan di tengah kondisi tersebut. Sampai akhirnya dia berteriak, "Ha!" sambil mengeluarkan cahaya merah. Sepertinya itu adalah kekuatannya guys. Karena ketika dia berteriak, prajurit di belakangnya langsung mencar tuh. Dan ini adalah King Tian versi terbaru. Jangan salfok loh guys. Setelah itu ia pun berterima kasih kepada Tuan Kaisar Iblis. Kini, basis kultivasinya telah ditingkatkan setidaknya hampir 100 kali lipat. Dan itu layak untuk menjadi keturunan dari Xiaoting. Sang peri yang dari tadi melihat dari samping Xiaoting sepertinya sangat keheranan guys. Dan juga ketakutan. Karena host level maksimal ini sangat mengerikan. Di akhir pertemuannya, Xiaoting menjelaskan, untuk dapat mengendalikan kekuatannya, ia harus terus berlatih. Dan King Tian pun mengerti akan hal tersebut. "Terima kasih Tuan. King Tian akan melakukan yang terbaik dan berjuang untuk klan iblis." Setelah King Tian, kini adalah giliran untuk prajurit sisanya. Setiap prajurit diberikan 1 tetes darah dari Kaisar Iblis ini. Mereka pun merasakan efek yang berbeda-beda. Lihat tuh, kuku tangannya sampai panjang guys. Dan detak jantungnya pun juga semakin meningkat. Setelah mendapatkan kekuatan itu, prajurit-prajurit ini merasa keheranan karena saking kuatnya kekuatan ini guys. Setelah itu mereka berlutut di hadapan Kaisar Iblis. Mereka mengatakan, "Terima kasih Kaisar Iblis." Setelah semua prajurit diberikan setetes darah dari Kaisar Iblis, Xiaoting berpikir, walaupun memberikan darah iblis adalah sesuatu yang sangat efektif, tetapi bagaimanapun juga itu bukanlah solusi jangka panjang. Dia harus tetap mencari cara lain untuk meningkatkan kekuatan ras iblisnya dia. Dan kalau dihitung-hitung, dia juga sudah pergi 100.000 tahun lamanya. Dia nggak tahu apakah di luar sana ada orang yang lebih kuat darinya. Selanjutnya, Xiaoting memberikan pesan kepada prajuritnya untuk mengumpulkan ras iblis yang berbakat. Dan juga Xiaoting membekali setiap prajuritnya dengan senjata ajaib. Di sana terlihat ada pedang, ada pisau seperti pisau ya guys ya. Dan lagi satu nggak tahu sih, ini kayak globe gitu kelihatannya. Dia bilang, "Itu semua memang hanya sampah, tapi seharusnya sudah cukup untukmu. Jangan kecewakan aku." "Baik," kata prajuritnya. Setelah semua prajuritnya keluar dari istana, sang peri kini mendekati Xiaoting lagi. Ia memberitahu kalau ada misi lain lagi guys. Xiaoting yang nampak sudah sangat bosan dengan misi-misi terus, kini hanya bisa pasrah dan membiarkan sang peri untuk mengatakan apa misi selanjutnya. Jadi misi selanjutnya itu adalah meningkatkan populasi Kaisar Iblis. Syaratnya adalah tingkatkan populasi istana Kaisar Iblis menjadi 100.000 dalam 1 bulan. 100.000 dalam 1 bulan guys. Iya, bagi Xiaoting ini memang agak sulit. Apalagi kini populasi dari istana itu hanya 150 orang guys. Bayangkan, harus mencapai 100.000 dalam sebulan. Mengetahui hal tersebut, Xiaoting hanya bisa menghembuskan nafas pelan. Kini, Xiaoting mulai bertanya kepada peri, "Apa kau yakin ini misi pemula?" "Ya, gimana nih MC kita yang overpower?" Tapi dia tetap berusaha guys untuk menyelesaikan misi tersebut. Ia meminta si peri untuk mencari tahu dalam jarak 100 mil ada berapa banyak ras iblis yang cocok untuk berkultivasi. Setelah melakukan scanning, si peri mendapatkan data kalau sebanyak 4,5 juta penduduk memiliki garis keturunan iblis, dan 310.000 diantaranya cocok untuk berkultivasi. Selanjutnya, Xiaoting langsung menggunakan kekuatannya untuk memanggil seluruh iblis dari segala penjuru untuk mengikuti perintahnya. Hebatnya, seluruh iblis yang mendengar suara itu langsung berlutut ketika mengetahui yang berbicara itu bukanlah orang sembarangan. Xiaoting mulai memperkenalkan dirinya. "Aku Kaisar Iblis Xiaoting. Akhirnya terbangun setelah tertidur lama. Datanglah ke istana iblis.
hari kebangkitan iblis sudah dekat. Sekarang, segera!" Mengetahui jika kaisarnya telah kembali, para penduduk iblis itu merasa senang dan langsung memutuskan untuk pergi ke istana kaisar iblis. Di sisi lain, tepatnya di alam manusia, terdapat dua orang yang merasakan kehadiran kaisar iblis itu. Kedua orang ini adalah musuh Xiao Ting di 100.000 tahun sebelumnya. Kini, kedua orang itu memutuskan untuk menemui Xiao Ting. Di istana, si peri rupanya mendeteksi kehadiran dua manusia yang semakin mendekat. Mengetahui hal tersebut, si peri sempat berencana untuk membiarkan kedua orang itu datang dan memberikan pelajaran kepada Xiao Ting. Iya guys, jadi si peri ini ceritanya kesel banget sama Xiao Ting. Karena dari pertama kali ketemu, si peri ini dicuekin terus sama Xiao Ting. Makanya dia pengen kasih pelajaran buat Xiao Ting. Tapi setelah di-scan, ternyata kekuatan kedua orang ini nggak sebanding dengan Xiao Ting. Orang pertama namanya Zi Jingyi, berumur 1000 tahun dan punya kekuatan tempur sebesar 2000. Yang lagi satu namanya Zhou Jian, berumur 1000 dan punya kekuatan 2100. Kalau dibanding sama Xiao Ting sih ini lemah banget ya guys. Saat ini, di istana sedang ada seleksi bagi iblis yang berdarah murni dan yang berdarah campuran. Xiao Ting yang dapat memantau kegiatan dari dalam istana sangat tidak menyangka jika banyak sekali generasi muda iblis berdarah murni. Dengan ini, ia merasa yakin jika ras iblis akan bangkit. Ketika ia sedang memantau, tiba-tiba si peri datang. Awalnya, si peri ingin memberitahu jika ada dua orang manusia yang mendekat. Tapi ternyata, Xiao Ting sudah lebih dulu mengetahui informasi itu. Dia sudah merasakan aura kedatangan dua orang itu. Dan kini, ia berencana untuk mengalahkan dua orang itu di depan semua murid ras iblisnya. Ia ingin mereka melihat kekuatan seperti apa yang harus dimiliki ras iblis. Kemudian tanpa pikir panjang, Xiao Ting langsung melesat ke halaman istana. Kini, ia sudah melayang di halaman istana. Para murid iblis yang melihatnya langsung bersujud. "Hormat Kaisar Iblis," kata mereka. "Bangun," Xiao Ting menjawab, dan langsung menunjuk dua murid iblis untuk maju. Nah, di sini lucu guys. Waktu Xiao Ting nanya siapa nama mereka berdua, mereka justru menjawab, Saya tidak punya nama. Saya juga tidak." Xiao Ting pun merasa kebingungan. Untuk itu, ia langsung berinisiatif memberikan nama kepada mereka berdua. Iblis berkepala banteng itu diberi nama Bull Snake, dan iblis berkepala kucing diberi nama Black Tiger. Padahal warnanya oranye ya. Dasar Xiao Ting. Mereka yang kaget tiba-tiba diberi nama hanya bisa berterima kasih kepada kaisar mereka. Setelah memberikan nama kepada dua pasukannya, kini Xiao Ting merasakan kehadiran dua orang itu sudah semakin dekat.